اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melanjutkan kajian online. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keutamannya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilm karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, di mana kita telah menyelesaikan di pertemuan yang lalu tentang poin yang kedua, Al-Ma'qidus Tsani, yaitu ikhlasun niyati fihi, keikhlasan niat dalam menuntut ilmu, di mana ini adalah modal utama bagi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu adalah ibadah yang paling utama, atau di antara ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ibadah tidak diterima kecuali dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, maka thalabul ilmi, menuntut ilmu pun demikian. Tidak akan menjadi berkah amalan kita tersebut kecuali dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan bahwa ikhlas di dalam menuntut ilmu yaitu tatkala seseorang meniatkan dengan ia menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Kemudian juga yang kedua, untuk mengangkat kebodohan dari orang lain dengan dia mengajarkan ilmu tersebut, dengan ia membimbing manusia kepada jalan yang benar, kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia menuntut ilmu dengan niatan untuk menghidupkan ilmu tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, dia menuntut ilmu dalam rangka untuk beramal dengan ilmu yang ia telah dapatkan. Ya, maka inilah keikhlasan, dan telah kita sebutkan ya pembahasannya di pertemuan yang lalu. Maka kita akan masuk pada Al-Ma'qidus Tsalis, poin yang ketiga dari pengagungan kepada ilmu, yaitu jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan semangat jiwa demi ilmu, mengumpulkan semangat di dalam menuntut ilmu, yakni fokuskan diri di dalam menuntut ilmu. Maka ini dari pengagungan kepada ilmu tersebut. Tatkala seseorang memfokuskan dirinya terhadap ilmu dan dia kumpulkan, dia kerahkan semangatnya untuk belajar ilmu. Iya. Maka di dalam poin yang ketiga ini, Syekh rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita tentang 3 perkara yang sangat penting untuk kita wujudkan
agar kita bisa meraih ilmu yang telah kita tuntut tersebut. Ya, boleh akan sebutkan ya dari perkara yang akan menjadikan seseorang bersemangat di dalam menuntut ilmu atau tumbuh himmatun aliyah, tekad yang sangat kuat, semangat yang sangat kuat untuk belajar ilmu agama. Nah, maka hal yang pertama ya yang beliau sebutkan terkait dengan masalah ini adalah al-hirs, bersemangat di dalam meraih apa yang bermanfaat. Dan tentu tidak diragukan bahwa perkara yang paling bermanfaat bagi seseorang di dunia dan di akhirat nanti adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Makanya kata Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-ilmu wal adlu. Bahwa asal seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat itu ada di dalam ilmu dan keadilan. Wa aslu kulli syarrin fid dunya wal akhirah al-jahlu wal zulmu. Dan dasar dari semua kejelekan yang terjadi di dunia maupun di akhirat itu ada pada kebodohan dan kezoliman. Ya, maka seseorang kemanakala menginginkan untuk mendapatkan kebaikan, seluruh kebaikan, baik itu fid dunya wal akhirah, maka hendaknya ia kerahkan semangatnya di dalam ilmu. Kemudian yang kedua yang akan beliau terangkan, hendaknya seseorang banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ilmu itu. Dan yang ketiga yaitu hendaknya ia menjauhkan diri dari sifat malas, dari sifat kelemahan. Ya, di mana seseorang manakala mewujudkan perkara-perkara ini, maka insyaallah taala bagi siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kepadanya taufik untuk bisa mendapatkan ilmu yang dia inginkan, al-ilmun nafi'. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan kepada kita himmatul aliyah, tekad yang kuat, semangat yang membara di dalam menuntut ilmu agama. Ya, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitabnya As-Saidul Khatir, kata beliau, al-ilmu wal amalu tau'abani atau tau'amani. Kata beliau, ilmu dan amalan ibarat saudara kembar. Ilmu dan amalan, kata beliau, ibarat saudara kembar. Yang satu sama lainnya ya saling mengikat. Sebagaimana beramal membutuhkan ilmu dan ilmu mengharuskan kita beramal. Wa ummuhuma bulughul himmah. Kalau ilmu dan amalan diibaratkan seperti dua saudara kembar, maka ibu dari keduanya adalah bulughul himmah, semangat yang tinggi. Ya, semangat yang tinggi. Maka ini ada perkara yang akan beliau jelaskan kepada kita terkait dengan poin yang ketiga ini. Maka kita akan baca keterangan dari Syekh hafizahullahu taala. Kata beliau, tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Bahwa semangat akan terkumpul terhadap apa yang ingin dicari, apa yang ingin dituntut, bitafaqqudi thalathati umur, dengan berusaha mengumpulkan 3 perkara. Ini yang tadi kita sebutkan. Dengan berusaha mengumpulkan 3 perkara ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwaliha, yang pertama kata beliau, al-hirsu ala ma yanfa'. Bersemangat terhadap segala yang bisa mendatangkan manfaat. Bersemangat terhadap segala yang bisa mendatangkan manfaat. Dan tentu tidak diragukan
manfaat yang terbesar bagi seseorang tatkala orang tersebut sibuk dengan ilmu agama. Nah, dan ilmu membutuhkan semangat. Sebagaimana orang yang ingin mencari dunia, dia tidak akan dapatkan dunia itu kalau hanya sekedar bersantai-santai di rumahnya. Dia perlu berusaha. Dia terkadang mengerahkan upayanya, usahanya untuk bisa mendapatkan perkara dunia. Dan kalau kita lihat ahlud dunia, tidak ada di dalam kamus mereka ya malas untuk mencari dunia. Dia akan kerahkan segala upayanya. Dia akan bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Ya. Bahkan terkadang sebagian mereka rela mengorbankan agamanya untuk mencari dunia tersebut. Betul-betul bersungguh-sungguh. Ya, mencarinya dari mulai pagi, bahkan sebelum ya, datang fajar mereka sudah berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu. Dan tidak jarang mereka mengabaikan kewajiban mereka dari mengerjakan sholat subuh misalnya. Nah, lihat bagaimana luar biasanya mereka di dalam ya mencari perkara dunia. Demikian pula seseorang di dalam menuntut ilmu dunia, kita pun bisa melihat bagaimana kesungguhan sebagian manusia atau bahkan kebanyakan manusia rela mengorbankan segalanya, hartanya untuk mencari ilmu dunia. Dan ia tumpuh hal tersebut ya bertahun-tahun lamanya. Dia sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, dilanjutkan kuliah lagi. Untuk apa semua itu? Ya, untuk mencari ilmu dunia. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaulah di dalam urusan dunia saja dibutuhkan semangat untuk bisa mencarinya, maka kenapa untuk mencari ilmu agama kita tidak bisa menerapkan hal yang demikian? Man jadda wajada. Kata para ulama kita bahwa siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah yang akan dapatkan ilmu tersebut. Dialah akan mendapatkan apa yang dia ingin capai. Seorang kalau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang ingin dia raih. Ilmu yang akan mengantarkan ia ke dalam surga. Karena ilmu adalah jalan pintas untuk seseorang bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu butuh kepada semangat. Maka ini yang pertama yang beliau sebutkan, bahwasanya semangat yang tinggi bisa terkumpul manakala kita memperhatikan tiga perkara ini. Yang pertama adalah bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat. Maka kata beliau, famata wuffiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaih. Maka kapan seorang hamba diberi taufik untuk mengejar apa yang bermanfaat baginya, maka dia akan bersemangat untuk hal tersebut. Dia tidak akan bermalas-malasan, dia tidak akan bersantai-santai di rumahnya, karena ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. La yustata'ul ilmu birahatil jismi, kata para ulama. Ilmu tidak mungkin bisa didapatkan dengan badan yang bersantai. Perlu pengorbanan. Terkadang dia harus mengorbankan hartanya. Masyhur ucapan para ulama, man talabal hadits tafallas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Ya. Terkadang dia harus mengerahkan hal tersebut, mengorbankan hartanya untuk bisa meraih ilmu. Nah, ini semangat para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ulama mendefinisikan semangat itu, al-hirs adalah badlul juhdi wastikhrajul wusghi. Yang namanya semangat, al-hirs, adalah mengerahkan segenap usaha dan mengeluarkan semua kemampuan dan potensi. Itu namanya hirs, semangat. Dia kerahkan segenap usahanya, dia keluarkan segala kemampuan dan potensinya. Ya, terkadang seseorang ya tidaklah dianggap bersemangat tatkala dia menuntut ilmu atau ingin mempelajari ilmu, namun dia sudah membatasi dirinya. Ya, dia berkata, tidak mungkin saya bisa menghafalkan Quran.
Hafalan saya sudah lemah seperti ini. Ini sudah membatasi diri, sudah tidak ada semangat di dalam menuntut ilmu. Nah, ini tidak ada hirs. Padahal hirs itu, semangat itu, tatkala dia kerahkan dulu kemampuannya. Jangan keok di awal. Jangan putus asa di awal. Belum dia kerahkan kemampuannya, belum dia kerahkan potensi dan usahanya, dia sudah menyerah duluan. Ya, tidak mungkin saya bisa menguasai bahasa Arab. Tidak mungkin saya bisa menjadi seorang alim. Mungkin saya sudah seperti ini. Tidak ada hirs. Seorang kalau punya hirs, punya semangat, dia kerahkan dulu. Ya. Terkadang sebagian orang terlalu perhitungan terhadap dirinya di dalam menuntut ilmu. Nah, padahal seorang di dalam ilmu dia kerahkan segalanya, dia korbankan untuk bisa mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang akan mendatangkan manfaat bagi dunianya dan bagi akhiratnya, yang bisa mendatangkan manfaat bagi dunianya dan bagi akhiratnya. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, saniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi, meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla untuk bisa meraih ilmu. Jadi selain semangat, dia juga butuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa seseorang di dalam belajar jangan hanya mengandalkan kekuatan hafalannya. Jangan sekedar mengandalkan saya orang yang cerdas, IQ saya tinggi. Jangan sekedar mengandalkan kekuatan fisiknya. Saya kuat untuk bisa bergadang. Jangan. Karena dia butuh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan ilmu kepada siapa yang ia kehendaki. Terkadang ada orang yang diberikan kecerdasan, tetapi Allah tidak berikan taufik kepada dia untuk memanfaatkan kecerdasannya dalam ilmu yang bermanfaat. Allah berikan taufik kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kalau ilmu itu milik Allah dan Allah yang berikan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu itu. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kata para sahabat Nabi SAW, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk. Kita tidak akan bisa sholat. Kita tidak akan bisa bersedekah. Kita tidak akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Yang memudahkan kita dan menggerakkan kita untuk hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para hadirin, para pemirsa di dalam menuntut ilmu. Iya. Kita tidak akan bisa mencapai ilmu tersebut kalau bukan karena Allah yang memudahkan kita, yang menggerakkan kita, hati kita, langkah kaki kita, pendengaran kita untuk bisa mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita butuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari hikmah bahwa seseorang tatkala mendengarkan azan, tatkala muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang mendengarkan itu disunnahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Dia sadar di situ bahwa yang bisa menggerakkan hatinya untuk sholat, untuk mengerjakan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mendengarkan suara azan namun ia tidak bisa dan tidak ada keinginannya untuk mengerjakan sholat, memenuhi dan menjawab seruan azan tersebut. Padahal yang mengundangnya Allah Subhanahu wa taala, mari sholat, mari menuju kemenangan. Makanya kita dianjurkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memudahkan kita untuk melakukan ibadah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya ilmu. Tidak ada yang bisa memudahkan langkah kaki kita, pendengaran kita untuk bisa istiqamah mendengarkan majelis ilmu, ceramah-ceramah di dalam agama, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan hal tersebut. Maka banyak-banyak bermohon kepada Allah
banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa cinta kepada ilmu tersebut. Kita lebih suka untuk mendengarkan ilmu ketimbang yang lainnya. Ya. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, seseorang manakala menginginkan ilmu, dia butuh beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, dan doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dia adalah kunci dari semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa merupakan kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa saja dari kebaikan yang kita inginkan, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja masih diperintahkan Allah untuk meminta ilmu. Allah berfirman tentang nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Iya, tambahkan ilmu kepadaku. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini perintah Allah kepada nabinya. Allah tidak suruh nabinya untuk minta tambahan harta atau minta tambahan kedudukan, kekuasaan, ya, atau minta tambahan anak keturunan, istri dan lain sebagainya. Tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya, meminta tambahan ilmu, meminta tambahan ilmu. Oleh karenanya Rasulullah SAW, ya, mengamalkan perkara tersebut. Setiap kali beliau mengerjakan salat subuh, selesai dari salat subuh, beliau bermohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, setelah semangat meminta pertolongan kepada Allah, yang ketiga, thalithuha adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Naam, tidak lemah, ya, atau pantang menyerah an bulughil bughyah, sebelum dia sampai kepada tujuannya. Seorang di dalam menuntut ilmu, dia harus punya prinsip ini. Tidak mudah kalah di awal permainan, tidak mudah dia kalah di awal-awal dia belajar. Dia punya prinsip apa? Pantang untuk menyerah sebelum dia sampai kepada tujuannya. Sebelum dia sampai kepada tujuannya. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, al-ajaz ini kelemahan. Dan di sana ada kalimat atau kata yang mirip dengannya, yaitu al-kasal. Al-kasal sifat malas. Nah, dan dua ini adalah hal yang dibedakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-ajz wal kasal. Sifat lemah dan rasa malas. Apa bedanya sifat lemah dan rasa malas? Ulama membedakan, kalau al-ajz, ya, hatinya mampu, ya, kemauannya memang ada. Naam. Akan tetapi fisiknya yang kurang mampu. Itu ajz. Ya. Jadi kemauan ada, hatinya memang mampu, ya, hatinya mau, tetapi fisiknya yang kurang kuat. Ini ajz. Sementara al-kasal, sifat malas, sebaliknya. Memang tidak ada kemauan dari dalam hatinya, padahal fisiknya kuat untuk hal tersebut. Kadang sebagian orang dihinggapi sifat malas. Iya. Artinya di dalam hatinya memang tidak ada keinginan, ya, tidak ada kemauan, walaupun fisiknya sebenarnya mampu untuk itu. Ada sebagian orang dihinggapi sifat al-ajz, sifat kelemahan. Kemauan di dalam hatinya ada, namun fisiknya lagi yang tidak mampu. Kalau di sini, ya, seseorang yang menuntut ilmu,
harus menafikan sifat al-ajz, sifat kelemahan. Kalau sifat kelemahan saja harus ditiadakan, apalagi sifat kasal yang lebih parah daripada sifat al-ajz. Karena kalau kasal, kemauan dalam hati memang sudah tidak ada. Kalau al-ajz, sifat lemah, kemauan dalam hati ada, namun fisiknya yang tidak ada, yang tidak mampu. Kalau al-kasal, dari dalam hati memang sudah tidak ada kemauan. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah dari dua sifat tersebut, entah sifat al-kasal, sifat malas, ataukah sifat al-ajz, kelemahan di dalam menuntut ilmu agama. Nah, jadi terkadang sebagian orang bersemangat, ya, akan tetapi, semangatnya ini, ya, terkadang seorang penuntut ilmu, dan ini terkadang menjadi penyakit para penuntut ilmu. Semangatnya hanya di awal-awal saja. Ya, tatkala dibuka majelis luar biasa semangatnya. Nah, terlihat kesungguhan yang luar biasa di awal kali menuntut ilmu. Tapi lihat, ya, ketika sudah berlalu hari demi hari, mulai berkurang semangatnya, mulai kendor semangatnya. Yang tadinya dia berada di majelis terdepan, mulai mundur ke belakang. Nah, tadinya dia sibuk mencatat, ya, sekarang sudah mulai meninggalkan. Nah, yang pada akhirnya dia pun meninggalkan dari majelis ilmu tersebut. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang semangat itu boleh, tetapi kalau hanya semangat di awal saja, ini kurang bermanfaat bagi dirinya. Nah, ya sama seperti seseorang di dalam mengenal agama yang baik, mengenal sunnah. Nah, di awal-awal dia mengenal sunnah, luar biasa semangatnya, semua majelis ilmu dia hadiri. Nah, tetapi ketika berlalu bulan demi bulan, tahun demi tahun, mulai kendor semangatnya. Yang tadinya seluruh majelis ilmu dia hadiri, sekarang tidak ada satu majelis ilmu yang dia hadiri. Waliyadzubillah. Ini justru malah, ya, ke belakang hari malah minus. Seorang mukmin harusnya semakin bertambah hari, harusnya semakin bersemangat, bukan semakin kendor semangatnya, bukan semakin kurang. Yang tadinya dia bisa menghadiri majelis ilmu ini dan itu, kemudian sama sekali dia tinggalkan majelis ilmu. Nah, sudahlah, ada yang penting ada di rekaman-rekamannya, saya bisa mendengarkannya. Ini kekurangan para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena beda orang menghadiri majelis ilmu dengan orang yang sekedar mendengarkan dari rumahnya saja, beda. Nah, ya, kalau memang ada udurnya, ya, seperti kondisi kita sekarang ini, ya, masih di masa pandemi, ini udur. Nah, tapi nanti ketika udur tersebut hilang, maka usahakan untuk hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, karena pahalanya tentu beda dengan orang yang hanya sekedar mendengarkan. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semangat di dalam menuntut ilmu, dan semangat itu sekali lagi bukan hanya di awal-awal saja, tapi semangat yang terus. Nah, makanya dari sini, ya, seseorang yang bersemangat di dalam menuntut ilmu bagus, tapi juga dia butuh dengan kesabaran. Sabar di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena di dalam menuntut ilmu terlalu banyak, ya, cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Terlalu banyak ujian-ujian di dalam menuntut ilmu, dan istiqamah untuk hal tersebut terkadang adalah perkara yang berat. Ya, terkadang seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang dia ikut pengajian, kemudian mungkin ada masalah antara dia dengan orang lain yang satu pengajian dengan dia, ya, diuji dengan hal tersebut. Akhirnya apa? Karena dia sudah merasa tidak nyaman, akhirnya dia tinggalkan majelis ilmu. Kenapa? Masalahnya dia punya masalah sama kawannya yang satu majelis, yang satu pengajian sama dia. Subhanallah. Gara-gara itu dia tinggalkan majelis ilmu. Nah, atau mungkin terkadang, ya, dia merasa tersinggung dengan ucapan ustadznya. Ini ustadz saya menyinggung saya ini. Nah, sudah saya tinggalkan majelis ilmu. Subhanallah. Nah,
Gara-gara itu dia akhirnya apa? Luput dari mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Seorang para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran di dalam menuntut ilmu. Butuh kesabaran. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala menuntut ilmu bersama Nabi Khadir alaihi salam. Beliau apa? Beliau mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'an. Nabi Musa berkata, tatkala ingin menuntut ilmu kepada Nabi Khadir, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Engkau wahai Khadir akan mendapati saya insyaallah sebagai orang yang bersabar. Karena Nabi Musa tahu betul menuntut ilmu memang butuh kesabaran. Maka beliau katakan seperti itu, engkau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar dan aku tidak akan menyelisihi perkaramu. Nah, maka sekali lagi menuntut ilmu butuh kesabaran. Terkadang dia menuntut ilmu, ya harus dia belajar ilmu, dia mungkin makan seadanya, ya atau tinggal di tempat apa adanya. Nah, fasilitas-fasilitas yang mungkin banyak kekurangannya, subhanallah. Tapi dia tetap bersemangat, dia tetap bersabar, karena dengan kesabaranlah seseorang bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Nah, maka demikianlah seseorang kalau hanya bersemangat tanpa sabar tidak akan bertahan lama, hanya di awal-awal saja. Sebagaimana kalau orang sabar tanpa kesungguhan juga tidak ada manfaatnya, kurang manfaatnya. Terkadang ada orang yang sabar saja menuntut ilmu, tapi tidak ada semangatnya, sehingga dia bertahun-tahun belajar ilmu, tapi keadaannya sama saja seperti awal kali dia menuntut ilmu. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Ya, seorang kalau di dalam ilmu, para ulama mengatakan seseorang dalam ilmu itu ada 4 tingkatan. Ada orang yang alim, mereka yang mengajarkan ilmu, menebarkan ilmu kepada orang lain. Ada muta'allim, muta'allim yang dia belajar sungguh-sungguh, dia catat apa yang harus dia catat, ya, dia hafalkan apa yang harus dia hafal. Ini muta'allim. Ada yang mustami', sekedar mendengarkan, menikmati ilmu. Nah, inilah penikmat ilmu. Dia hadir sekedar memang senang dengan ilmu itu, tapi belum ada usahanya untuk mau menghafal, mau mencatat, ya, dan mau berusaha untuk tahu pembahasan-pembahasan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Nah, ini mustami', sekedar penikmat ilmu saja. Dia belum muta'alim, bukan orang yang menuntut ilmu dengan sebenarnya. Ada yang keempat, muhibban lil ilm, sekedar dia cinta kepada ilmu. Inilah orang yang kalau ada ilmu dia suka share kemana-mana, tebarkan kemana-mana. Tapi kalau dia sendiri untuk menghadiri majelis ilmu kurang semangatnya. Nah, tapi masih baik, dia masih cinta kepada ilmu. Ada orang yang kelima, ya, sudah lebih parah lagi. Bukan alim, bukan orang yang mau belajar ilmu, bukan juga penikmat ilmu, bukan juga orang yang suka menebarkan ilmu, tapi dia tidak cinta kepada ilmu. Nah, ini yang lebih parah. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah 3 perkara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, wa qad jumi'at, kata beliau, sungguh telah terkumpul hadhil umurus tsalatsah, 3 perkara tadi, yaitu semangat, minta pertolongan dan tidak merasa lemah, fil hadis, di dalam satu hadis alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi, bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Ini yang pertama, semangat. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Ini yang kedua, minta tolong. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Bisa dibaca wala ta'jiz, bisa juga dibaca wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Ya. Walaupun kemauan dalam hati ada, tapi fisik upayakan dia kuat di dalam belajar. Nah, ini ternyata terkumpul di dalam hadis yang mulia ini, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala al-Junaid rahimahullah, berkata Imam al-Junaid rahimahullahu ta'ala, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu.
Kata beliau rahimahullahu taala, tidaklah seorang menuntut mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur terhadapnya, melainkan dia akan memperolehnya. Kalau dia tidak peroleh semuanya, maka dia akan peroleh sebahagiannya, asalkan ada kesungguhan. Sebagaimana yang tadi kita katakan, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia yang akan dapat. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam belajar, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka dia yang akan dapat ilmu tersebut. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihil fawaid, dan berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, idza tala'a najmul himma fi dhalami lailil batalah wa radifahu qamarul azimah asyraqatil ardu binuri rabbiha. Apabila matahari semangat telah terbit di dalam gelapnya malam kemalasan, kemudian hal tersebut diiringi dengan bulan tekad yang kuat, maka bumi tersebut akan menampakkan sinarnya binuri rabbiha, yaitu dengan cahaya dari Tuhannya. Makna dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya ilmu ke dalam hati orang yang bersemangat, dan hal tersebut dibantu dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia menjauhi sifat malas dari dalam dirinya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa inna mimma yu'lil himmah wa yasmu bin nafsi, dan sesungguhnya dari perkara yang bisa meninggikan semangat kita, ya, dan bisa meninggikan hirs dan semangat kita untuk hal tersebut, i'tibara hali man sabaq, yaitu mengambil pelajaran terhadap keadaan orang terdahulu di dalam menuntut ilmu. Wa ta'arrufa himamil qaum al-madin, dan mengetahui bagaimana semangat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh kaum terdahulu, para ulama salaf terdahulu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di sini beliau akan ceritakan bagaimana himmah aliyah, semangat yang tinggi yang dimiliki oleh para ulama terdahulu di dalam meraih dan menuntut ilmu. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbalin kana wa huwa fi siba. Lihatlah Abu Abdullah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau di masa kecilnya rubbama aradal khuruja qabla al-fajri ila hilaqi syuyukh. Beliau terkadang mau keluar, ya, ke majelis para guru itu sebelum terbit fajar, beliau sudah keluar dari dalam rumahnya untuk bisa apa? Mendapatkan majelis ilmu di awal-awal. Fata'khudu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'addinan nas au yusbihu. Ya, namun ketika Imam Ahmad seperti itu, ibunya merasa kasihan kepadanya, ya, ketika Imam Ahmad mau keluar sebelum terbit fajar, masih malam ketika itu, ya. Ibunya Imam Ahmad menarik bajunya Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, ya, nanti keluar kamu setelah azan dikumandangkan atau ketika subuh telah tiba baru keluar. Ya, lihat bagaimana kesungguhan Al-Imam Ahmad di dalam menuntut ilmu. Wa qara al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiyari fi salasati majalis. Dan lihat, Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, beliau pernah membacakan kitab Sahih al-Bukhari seluruhnya kepada gurunya Ismail al-Hiyari hanya dalam 3 majelis saja. Sahih Bukhari yang tebalnya itu, yang berisi ribuan hadis, 7.000 sekian hadis, beliau hanya selesaikan dalam 3 majelis saja. Ya. Isnani minha fi lailataini min waqti salatil maghrib ila salatil fajri. 2 majelis diantaranya, kata beliau, yaitu di 2 malam, di waktu solat maghrib sampai solat subuh. Jadi dari solat maghrib sampai solat subuh beliau nyetor hafalannya Sahih Bukhari kepada Imam Ismail al-Hiyari. Wal yaumas salis, dan hari yang ketiga, min dohwatin nahari ila salatil maghrib, dari duha, waktu duha sampai solat maghrib. Wa minal maghrib ila tulu'il fajri, kemudian dari solat maghrib sampai terbit fajar. Sehingga khatam Sahih Bukhari hanya dalam 3 majelis saja.
Allahu Akbar. Nah, ini luar biasa bagaimana semangat imam ini. Wa kana Abu Muhammad ibnu Tabban awal ibtida'ihi yadrusul laila kullah fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qiraati bil lail fakana ya'khudul misbah wa yaj'alahu tahtal jafnah syai'in minal aniyatil azimah wa yatadhaharu bin naum fa idza raqadat akhrajal misbah wa aqbala ala dars. Kata beliau, lihat Abu Muhammad ibnu Tabban, juga salah seorang ulama. Awal kali beliau menuntut ilmu, beliau belajar di malam hari. Di sepanjang malam, semalam suntuk beliau belajar. Ibunya yang melihat anaknya seperti itu merasa kasihan, sehingga ibunya melarang anaknya ini untuk membaca di malam hari. Tidak boleh, dilarang sama umminya. Nah, maka apa yang beliau lakukan? Ya, untuk menghormati ibunya, beliau mengambil lampu, kemudian beliau letakkan di bawah jafnah. Ini sesuatu berupa bejana yang besar. Kemudian beliau pura-pura tidur. Ya, sampai ketika ibunya sudah tidur benaran, maka beliau keluarkan lampunya, lalu beliau kembali belajar. Subhanallah. Ini lihat bagaimana semangat imam tersebut di dalam menuntut ilmu agama. Nah, ini kisah-kisah yang seperti ini sangat banyak diriwayatkan dari para ulama kita. Naam, dan insyaallah taala akan kita bacakan lanjutan dari keterangan ini di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.